Unit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi dengan modus kredit fiktif yang dilakukan oleh PT Eastern Pearl Flour Mills atau EPFM terhadap salah satu ban di Sulawesi Selatan yang merugikan negara hingga 55 miliar rupiah. Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian R. Jajadi, didampingi Dirkrimsus Kombes Pol Helmi Kuarta Kusuma Putra Rauf dan Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto saat rilis di Mapolda, Rabu 28 Agustus 2024 menjelaskan kasus ini terjadi sejak tahun 2018 hingga 2019. Dalam kasus ini, ada 3 orang terlapor yakni MM, RF, dan RH. Adapun modus yang digunakan berupa pemberian kredit yang disertai dengan proses pencairan yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, serta data yang digunakan berupa data fiktif dan data ganda, termasuk memanipulasi nilai gaji karyawan koperasi oleh terduga pelaku. Analisis kredit tidak dilakukan dengan baik sehingga prinsip kehati-hatian dalam proses pencarian kredit tidak dilakukan yang merupakan kewajiban dari perbankan dengan jumlah platformnya mencapai 120 miliar rupiah. Terkait dengan potensi kerugian yang terjadi, potensi kerugian keuangan negara sekitar 55 miliar, 55 miliar, di mana modusnya itu pelaku ataupun yang terlibat mengajukan permohonan dan proses pencairan kredit, kemudian tidak sesuai dengan syarat pencairan sebenarnya tidak sesuai syarat pencairan dengan menggunakan data-data fiktif, kemudian data ganda, termasuk menaikkan nilai gaji pokok. Ini yang dilakukan oleh pelaku, kemudian tidak melalui proses analisis kredit, jadi ada prinsip-prinsip due diligence ini juga tidak dilakukan, yang menjadi kewajiban dari perbankan. Kemudian jumlah plafonnya itu sekitar 120 miliar, jumlah plafonnya. Pencairan ditransfer ke rekening koperasi, kemudian lalu dipecah, ini modusnya, dipecah, ditransfer lagi ke beberapa rekening pribadi calon tersangka. Polisi telah menyita beberapa barang bukti di antaranya, mobil minibus, mobil truk, uang tunai senilai 1,7 miliar rupiah, buku tabungan dan perangkat elektronik. Hingga saat ini polisi telah memeriksa saksi-saksi sebanyak 154 orang, 11 orang merupakan pihak ban, 6 orang pengurus koperasi PT EPFM, 10 orang pengelola koperasi PT EPFM, 120 orang anggota koperasi PT EPFM dan 7 orang yang menerima aliran dana. Ardi Fajar TV Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. HUT RI ke-79 memacu PLN untuk terus berjuang menyediakan listrik yang andal bagi masyarakat Kabupaten Banggai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG yang berada di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk kelanjutan proyek PLTN Kilo ini, jadi mungkin Bapak Ibu tahu bahwa PLTN Kilo ini menyelesaikannya luar biasa, penuh dengan lipat, ya tadi kembali kalau lipat. Dan Luwuk ini sangat memerlukan listrik dari PLN, terutama untuk kemakmuran kemajuan masyarakat Luwuk. Jadi kami ketemu Pak Gubernur, Pak Wakil Bupati sangat mengharapkan kehadiran PLTN Kilo ini. Pembangkit yang memiliki kapasitas 40 MW ini akan meningkatkan keandalan dan daya mampu kelistrikan sistem Luwuk Toili. Selain itu, beroperasinya pembangkit ini nantinya akan mereduksi penggunaan BBM untuk operasional PLTD, sehingga PLN dapat menghemat biaya pokok produksi hingga mencapai 20 miliar per bulan. Adanya PLTMG Luwuk ini juga akan membantu mengurangi emisi CO2 sebesar 105.000 ton per tahun sebagai salah satu bentuk upaya transisi energi yang tengah dijalankan PLN. PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tenggara, UPP Sultra, menyerahkan 5 unit hand rotary traktor kepada kelompok tani Mekongga
di Kabupaten Kolaka. Penyerahan tersebut merupakan komitmen PLN UIP Sulawesi dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada setiap kegiatan usahanya. Dengan adanya bantuan ini, petani tidak perlu menyewa sehingga pengolahan sawah lebih efisien dan efektif dalam peningkatan usaha dan pendapatan para petani.